Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini Mimin akan berikan spoiler terbaru untuk anime One Piece chapter 1105. Selamat menyaksikan. Cerita berlanjut dari adegan sebelumnya ketika Stacy sudah berhasil menjatuhkan Lucci dan Kaku. Brook yang ada di atas kapal tampak terkejut melihat sesama anggota CP0 itu saling serang. Sementara itu, Zoro menduga jika sudah terjadi perpecahan di antara anggota CP0. Selanjutnya, Stacy menghubungi seseorang. Dia mengatakan jika sudah berhasil membuat Lucci dan Kaku tertidur. Nah, ternyata yang dihubungi oleh Stacy itu adalah salah satu dari Vegapunk, yaitu Vegapunk Pythagoras. Di sini Pythagoras berkata, "Syukurlah Stacy, kau bersedia menolong kita." Ya, sementara itu Vegapunk York terlihat tak sadarkan diri dengan tubuh yang membesar karena terlalu kenyang. Lalu dari ruang kontrol kita bisa melihat Usopp dan Nami terkejut dengan hal yang terjadi pada anggota CP0. Kemudian Sokka menjelaskan bahwa sejak awal Stacy adalah rekan mereka yang selama ini bekerja untuk pemerintah dunia selama 20 tahun. Kru topi jerami yang ada di sana pun cukup terkejut dengan informasi yang baru mereka dapat dari Sokka. Ya, Stacy ini adalah kloningan manusia pertama yang berhasil dibuat oleh METS, sebuah organisasi ilmuwan yang beranggotakan Vegapunk, Judge, Caesar, dan juga Queen. Stacy sendiri merupakan kloningan dari mantan anggota bajak laut Rocks, yaitu Miss Buckingham Stacy. Kemudian Stacy melanjutkan laporannya. Dia mengatakan jika tak bisa memberi perintah kepada Seraphim karena otoritas perintahnya setingkat dengan Lucci. Jadi sampai di sini para Seraphim belum bisa dihentikan walaupun Lucci sudah tumbang. Harus ada orang lain yang memberikan perintah kepada para Seraphim itu. Lalu kita bisa melihat para Seraphim mulai berniat untuk melakukan penyerangan lagi. Seraphim Hancock akan melancarkan serangan laser. Sementara itu Vegapunk Edison sedang dalam perjalanan turun untuk memberikan perintah baru kepada para Seraphim. Zoro dan Brook terlihat bergegas untuk menahan para Seraphim, karena jika mereka tak dihentikan, maka rekan kru topi jerami yang sedang berada di dalam lab akan tertimpa reruntuhan. Di sini sambil berlari, Zoro dan Brook merasa pernah melihat wujud beberapa anak-anak Seraphim itu. Namun mereka belum menyadari jika para Seraphim adalah wujud anak-anak dari para Shichibukai. Selanjutnya scene berpindah ke luar ruangan. Terlihat laboratorium mengalami kerusakan yang cukup parah. Edison dan Lilith sudah hampir sampai ke bagian luar. Karena labnya hancur, mereka tak perlu repot-repot mencari pintu keluar. Akhirnya Lilith sampai di luar. Dia pun siap untuk memberikan perintah kepada para Seraphim. Dari atas Lilith memanggil Seraphim Mihawk yang ada di bawahnya. Namun sebelum Lilith memberikan perintah, Seraphim itu dengan cepat langsung bersiap untuk melakukan serangan. Vegapunk Lilith dikunci untuk sebuah serangan yang kuat dari Seraphim Mihawk. Ya, Seraphim Mihawk pun menyerang dengan yakin tanpa keraguan. Beruntung Zoro dengan sigap langsung mencabut pedangnya dan berusaha untuk menahan serangan Seraphim Mihawk itu kepada Lilith. Akhirnya Zoro dan Seraphim Mihawk terlibat dalam sebuah bentrokan senjata yang cukup kuat. Seraphim Mihawk terkejut karena serangan kuatnya ternyata bisa dihentikan oleh Zoro. Sementara itu Zoro yang berhadapan dengan Seraphim Mihawk dari dekat jadi mulai menyadari bahwa wujud bocah di hadapannya itu mirip dengan seseorang yang dia kenal. Ya, tentu saja Seraphim itu mirip dengan salah satu gurunya ya, yaitu Mihawk. Namun di sini Zoro belum memastikan jika bocah yang ada di hadapannya itu adalah Seraphim Mihawk. Zoro masih bertanya-tanya siapa bocah itu sebenarnya.
Lilith pun merasa sangat kaget karena akan diserang oleh Seraphim Mihawk. Sementara itu, Edison langsung berusaha untuk memberikan perintah pada para Seraphim. Edison memanggil para Seraphim agar manusia buatan itu mendengar perintahnya. Namun lagi-lagi para Seraphim itu berusaha menyerang para Vegapunk. Kali ini Seraphim Jinbe yang menembakkan laser ke arah Vegapunk Edison. Serangan itu pun meluncur dengan sangat cepat dan tepat. Namun Edison tak menghentikan perkataannya. Dia berani mengambil resiko untuk memberikan perintah kepada para Seraphim. Dan akhirnya perintah dari Edison selesai diucapkan. Namun bersama dengan itu serangan laser dari Seraphim Jinbe berhasil mendarat dengan mulus di lokasi Edison berada. Orang-orang yang ada di sana termasuk Lilith jadi terkejut. Dia tentu khawatir jika Edison akan binasa saat terkena serangan laser dari Seraphim Jinbe. Namun lagi-lagi para Vegapunk ini beruntung karena ditolong oleh seseorang. Kali ini yang menolong Vegapunk Edison adalah Sanji. Sanji pun menyerahkan Vegapunk Edison kepada Lilith dengan selamat. Lilith pun tampak senang dan terharu karena Edison bisa selamat setelah berhasil memberikan perintah kepada para Seraphim. Akhirnya keempat Seraphim sudah berhenti. Mereka mematuhi perintah Vegapunk Edison untuk tidak bertarung lagi. Di sini Zoro meminta penjelasan kepada para Vegapunk, sebenarnya bocah-bocah besar itu siapa. Nah, di sini Zoro belum mendapatkan informasi mengenai para Seraphim karena sebelumnya dia dan Brook hanya berada di atas kapal dan tidak masuk ke dalam lab. Kemudian Stacy melanjutkan laporannya. Setelah berhasil melumpuhkan Lucci dan Kaku, dia memasangkan borgol batu laut kepada kedua mantan rekannya itu. Sokka pun sangat berterima kasih kepada Stacy karena sudah bersedia membantu. Lalu dia juga mengajak Stacy untuk ikut pergi meninggalkan Pulau Egghead bersama-sama. Ia mendengar hal itu, Usopp langsung keberatan karena jika Stacy ikut pergi dengan mereka, maka jumlah penumpang di kapal Sanego akan makin banyak. Oke, lanjut kita sampai pada scene terakhir di spoiler kali ini ya. Di sini menunjukkan lokasi Luffy dan Chopper. Mereka berdua sedang mencari keberadaan Vegapunk asli dan juga Bonnie. Karena sebelumnya Bonnie masih mengejar Vegapunk yang berusaha kabur. Oke, itu aja pembahasan untuk spoiler anime One Piece chapter 1105. Jika ada tambahan, saran dan komentar bisa dituliskan pada kolom komentar. Oke, Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.